Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiantika Mazura Davi dengan NIM 211221091 kelas BKI 7A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komunikasi dalam konseling lintas budaya. Komunikasi lintas budaya terfokus pada interaksi antara konselor dan konseli yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, perbedaan budaya tersebut meliputi keyakinan, nilai-nilai, bahasa, dan persepsi tiap komunitas kebudayaan. Karenanya, dengan mempelajari konseling lintas budaya, konselor dapat mengetahui langkah-langkah yang efektif ketika bertemu dengan konseli dari lingkungan budaya yang berbeda. Tujuannya agar dapat menghindarkan persepsi-persepsi negatif antar kebudayaan seperti stereotip, prasangka buruk, rasisme, dan berfungsi komunikasi dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, komunikasi tidak hanya berguna untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan pribadi, namun juga berperan dalam menentukan identitas sosial. Di samping itu, komunikasi juga dapat digunakan untuk mempengaruhi dan merubah perilaku orang lain. Kemudian ada urgensi komunikasi dalam konseling lintas budaya. Nah, karena setiap masing-masing dari individu ini memiliki karakteristik dan keunikan yang melekat, maka inilah yang menjadi pokok bahasan dari konseling lintas budaya. Maka komunikasi sangat berperan penting dalam konseling lintas budaya. Kemampuan konselor untuk berkomunikasi secara efektif akan memberikan beberapa efek dan influence terhadap proses konseling. Komunikasi yang efektif dapat digunakan untuk mengawali dan membuka konseling, mengumpulkan dan merangkum, serta membantu mencari solusi atas permasalahan konseli, kemudian menunjukkan respon positif sehingga konseli merasa aman, nyaman, serta diterima dengan baik. Maka seorang konselor harus memiliki kecakapan komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi antara komunikan dan komunikator dengan media yang bisa didengarkan secara langsung atau dengan menggunakan kata-kata. Nah, tanggapan verbal yang bisa diberikan oleh konselor untuk mewujudkan dari maksud, pikiran, dan perasaan yang terbentuk dalam batin konselor untuk membantu konseli pada saat tertentu. Kemudian yang kedua ada komunikasi nonverbal, di mana proses komunikasi ini disampaikan bukan menggunakan kata-kata, tetapi berupa gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi tubuh, kontak mata, serta intonasi suara. Maka dalam komunikasi konseling nonverbal ini akan memberikan data dan fakta secara otentik karena tidak bisanya manipulasi dalam gestur konseling maupun konselor. Hal-hal yang perlu diperhatikan seorang konselor dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama ada proxemics, di mana jarak yang ideal dalam saat melakukan komunikasi. Proxemics sendiri merupakan elemen bahasa nonverbal yang secara sosial diakui dan digunakan oleh masyarakat. Ada kinesics, yaitu analisis khusus terhadap bahasa tubuh, seperti dari ekspresi muka, wajah, gerak-gerik tubuh seperti gerakan bahu, gerakan tangan, yang dapat mengisyaratkan arti-arti tertentu. Kemudian yang terakhir ada paralanguage, di mana bentuk suara vokal akan tetapi bersifat nonverbal, which meliputi hembusan, nafas, volume suara, pengucapan, kecepatan bicara, intonasi hingga aksen, ataupun dapat berupa tertawa atau menangis yang tidak dikomunikasikan melalui kata-kata akan tetapi terkandung dalam bahasa verbal tersebut. Komunikasi dalam konseling lintas budaya ini perlu diperhatikan karena jika terdapat suatu hambatan akan mempengaruhi efektivitas kegiatan dalam konseling lintas budaya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.